apa sih ini? Kamu tuh berita apa sih kalian? Kamu tuh berita aja gak bener. Dengerin saya baik-baik. Kita ini media besar. Berita kita tuh harus viral. Yang kamu tulis itu apa? Tentang kuliner. Boring, sampah. Gak akan ada yang baca berita kamu. Saya tuh gak butuh berita yang biasa aja. Saya butuh berita yang hot, yang panas, yang semua orang tuh bakal nonton sama berita kita. Kita tuh butuh klik. Terus apa? Berita kamu apa? Soal kuliner. Boring, Rin. Gak akan ada yang mau baca berita kamu. Gini, magang kamu tinggal sebulan. Dan anak magang di sini banyak, bukan cuma kamu. Bukan cuma kamu yang akan saya rekrut. Kalau emang kamu merasa pantas di sini, tunjukin ke saya, tunjukin ke kita semua. Baik Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Untuk nanti beritanya akan saya cari lebih yang menarik Bu. Memang sudah seharusnya seperti itu. Sudah, saya tunggu berita kamu segera. Gitu. Nah kalau gitu, aku harus lebih unggul daripada yang lain. Berita yang lain tuh emang bagus, cuman emang gak viral aja. Dan gimana caranya biar aku dapat berita yang bisa langsung dilirik sama Bu Yasmin? Kayaknya aku bakal lakukan apapun dan cari apapun berita, baik itu jelek atau buruk, biar aku bisa dilihat sama Bu Yasmin. Pak, tolongin saya Pak, saya nggak tahu harus gimana lagi Pak, tolongin saya Pak, please, Pak. Tapi ini saya udah ditungguin sama Saya klien. nggak tahu harus gimana lagi Pak. Ya elah, dari kemarin aku baru dapat berita, mau beritain apa ya? Sumpah, kok mirip Pratama yang CEO Shine Entertainment itu ya? Sama Lina penyanyi. Sumpah ini berita banget ya sih? Sumpah ini harus banget diviralin gak sih? Ini dia dapat. Ini harus banget diviralin kalau itu lagi deket sama. Gimana kalau kita ketemu di Uber Cafe Iya, Pak. besok ya? Oke, bagus. Ini kalau jadi berita pasti hot banget karena ini penjalin hubungan gelap CEO Shine Entertainment sama penyanyi Luna. Oke, bagus Karin. Bu Yasmin pasti bakal suka. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya. Siapa? Makasih ya Pak. Hati jam Pak. Gimana? Pak. Udah aman? Alhamdulillah Pak, udah. Kayaknya kalau bukan karena Bapak, aku nggak tahu lagi deh gimana karir aku nanti. Jangan panggil bapak dong, orang kita lagi di luar juga kok, bukan di kantor. Kan kita sepuan juga. Iya sih, tapi nggak enak nggak sih kan? Kakak kan atasan aku. Gak apa-apa, kan kita ada hubungan keluarga. Masa ya gak boleh manggil kakak? Ya udah deh. Tapi jujur ya, kalau bukan karena kakak, kayaknya aku nggak tahu lagi deh sama manajemen kamu aku kemarin. Dengerin, sebagai kakak, udah pasti tugasnya buat melindungi kamu. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah, pastinya kita yang selesaikan. Oke, makasih banyak ya Kak. Dengerin, media itu cuma boleh tahu urusan luar kamu aja. Urusan keluarga kayak gini, masalah keluarga, gak boleh sampai media tahu. Jadi ini cukup kita aja yang keep ya. Siap. Oke? Ya. Oh, jadi mereka cuma keluarga. Tapi nggak bisa deh kalau kayak gini. Ini harus dibuat jadi semakin panas. Biar dapet tuh berita viralnya. Lihat aja. Sekarang aku bakal bikin berita ini jadi viral. Dengan judul CEO Pratama dari Shine Entertainment dan Luna penyanyi bertemu secara diam-diam dan melakukan sebuah rahasia. Diduga ada hubungan terlarang
skandal besar di balik layar. Nah, berita ini pasti bakal disukain sama siapa? Sama Bu Yasmin. Jadi aku nggak perlu untuk susah-susah cari yang lain. Tapi kan tadi katanya CEO sama penyanyi itu keluarga. Gimana kalau aku ubah aja? Aku bakal ubah seolah mereka bukan keluarga. Aku bakal bohongin seluruh khalayak ramai biar berita ini jadi viral. Oke. Mereka genggaman tangan dan mengelus kepala selayaknya hubungan yang sangat mesra. Gimana Karin, progres berita kamu? Izin melaporkan Bu, kemarin saya sudah dapat berita dan saya yakin bahwa berita ini dapat viral dan tentunya sangat panas Bu. Ibu silakan di review dulu. Oke. Bagus ini. Ini pasti viral kalau kamu publikasiin. Bagus Karin, saya bangga sama kamu. Terima kasih Bu. Ini langsung dipublikasiin aja ya. Oh, baik Bu, siap Bu. Saya duluan. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ini mantap banget nih kan, ternyata langsung aja ke viral dulu. Saya akan melakukan rawat berita terhadap perusahaan agenda dan jika dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam belum berubah atau beretikat baik, maka terpaksa saya akan mengambil jalur hukum dan sesuai. Karin, kamu ngapain sih? Ini apa coba ada masalah kayak gini? Berita ini tuh emang viral. Tapi ini tuh fitnah yang kamu lakuin. Kamu tahu nggak sih kamu ngapain? Lihat deh di luar sana, di sosial media. Udah nggak ada yang percaya sama media kita. Kamu gimana coba kalau kayak gini? Hah? Tapi Bu, saya kemarin emang melihat mereka berdua tuh bertemu diam-diam Bu, dan itu menjadi sebuah rahasia dan saya juga menyimpulkan bahwa mereka punya hubungan yang gelap Bu. Menyimpulkan. Kamu tahu nggak sih yang kamu lakuin itu manipulasi? Kamu tuh ngefitnah orang loh. Dan kamu udah melanggar kode etik jurnalistik. Kamu tahu nggak apa itu kode etik jurnalistik? Kuliah 4 tahun, kamu masih nggak tahu apa itu kode etik jurnalistik? Hah? Jawab. Nggak tahu kan? Yaudah, sekarang semua divisi akan saya lakukan pelatihan ulang. Dan kamu Karin, dengerin saya. Kamu harus lakuin pengawal berita sekarang juga, saya nggak mau tahu. Dan kamu harus minta maaf, juga klarifikasi ke publik. Buktiin kalau media kita itu bisa dipercaya lagi sama orang-orang. Paham? Berita ini adalah kesalahan besar. Ambisi saya membuat saya menjadi buta. Jurnalistik bukan tentang views semata, tetapi tentang kebenaran. Saya akan meralat berita ini dan akan meluruskan semuanya. Ralat dan permintaan maaf, berita hubungan terlarang CEO Shine Entertainment dan juga penyanyi Luna. Keduanya adalah keluarga. Saya tahu saya tidak akan diterima sebagai pegawai tetap, tapi setidaknya saya sudah belajar pelajaran terpenting dalam profesi ini. Etika jurnalistik harus di atas dari segalanya. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang di sini menjaga betapa hati sediaanku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan, manapun
guys，为什么是他生日？ 소아지 都2